Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Roky Gerung dipastikan tidak akan hadir pada persidangan gugatan perdata David Tobing kepada Roky hari ini. Roky Gerung sendiri tidak pernah diperiksa terkait hal ini, bahkan tidak mendapat undangan di persidangan hari ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga hari ini Roky masih konsisten dengan dasar ucapannya bahwa ucapannya itu mengkritik pejabat publik dengan segala produk kebijakannya, bukan ranah pribadi. Pak Jokowi baper juga akhirnya kan dia menyimpan dendam sebetulnya tuh. Karena ini pidato kenegaraan, ngapain hal-hal yang begitu mesti diucapin. Jadi bicara tentang visi tuh. Jadi kelihatannya psikologi Pak Jokowi terganggu dan itu yang memungkinkan apa yang dia sebut sebagai ini soal kecil jadi soal besar justru karena diucapkan di depan publik yang lebih luas tuh. Sementara Presiden Joko Widodo sebenarnya sempat curhat dan menyatakan tidak masalah menjadi bahan ejekan. Hal ini disampaikan Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan Presiden di MPR pada 16 Agustus lalu. Pemirsa, sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan oleh advokat bernama David Tobing terhadap Roky Gerung digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terkait dengan ucapan Roky di media sosial. Namun Roky Gerung justru tidak menerima undangan sidang hari ini. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan pengamat politik Roky Gerung. Selamat siang, Bang Roky. Ya, siang. Iya, Bang Roky, betulkah alasan Anda tidak hadir di persidangan hari ini karena tidak mendapatkan undangan sidang di PN Jaksel? Atau Anda punya alasan lain, Bang Roky? Ya, betul. Tidak mendapat undangan saja alasannya? Ya memang saya tidak ada undangan di saya. Kalau Anda mendapatkan undangan sidang, Anda akan hadir ke PN Jaksel? Pasti. Akan hadir ya? Pasti. Ya, baik. ya. Baik, Bang Roky, tapi Anda sempat menyatakan bahwa gugatan perdata David Tobing ini absurd. Apa maksudnya absurd, Bang Roky? Itu bisa lihat di Google sebetulnya, tetapi absurd artinya. Baik. Boleh dijelaskan kembali, Bang Roky? Karena kan gugatannya minta saya dilarang bicara. Jadi melarang sesuatu yang tidak dilarang, bicara itu kan tidak dilarang. Ya itu namanya absurd itu. Iya, tapi Jadi, David menyatakan ia merasa terhina juga dengan pernyataan Anda kepada Presiden Joko Widodo. Apa itu? Iya, tapi David Tobing menyatakan bahwa ia juga merasa terhina dengan pernyataan yang Anda sebut sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo, Bang Roky. Ya sering juga saya terhina karena banyak orang yang memuji Presiden Jokowi. Jadi menurut Anda gugatan perdata yang dilayangkan oleh David Tobing ini tidak tepat dilayangkan kepada Anda? Tepat tapi absurd. Kan melarang orang untuk hal yang tidak dilarang. Kan bicara itu tidak dilarang. Di mana ada hukum, ada undang-undang. Justru orang jadi orang karena dia bicara itu. Jadi masa melarang. Jadi poinnya gini nih saya terangkan. Laranglah dirimu melarang orang yang tidak dilarang. Gitu. Logikanya begitu. Baik, Bang Roky, Ya, artinya kalau sebelumnya dia minta melarang saya, dia melarang semua potensi orang untuk bicara, bukan cuma saya. Kan itu akan jadi semacam hukum umum bahwa semua orang yang mencaci maki itu dilarang bicara. Lalu tiba-tiba semua warga negara Indonesia jadi bisu itu. Baik, Bang Roky, dalam wawancara sebelumnya antara Metro TV dengan Anda, Bang Roky sampaikan ya bahwa pejabat publik layak dikritik bahkan dicaci maki. Namun hari ini salah satu orang yang mengaku pendukung pejabat publik tersebut menggugat Anda di persidangan sidang perdata. Pendapat Anda bagaimana? Ya dia gugat sesuatu yang absurd. Kan saya terangkan di situ bahwa begitu ada proposal publik dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program yang disodorkan ke publik, maka cuma dua kemungkinan, dipuji atau dicaci. Banyak yang memilih memuji, yang nggak ada soal. Saya memilih mencaci, ya nggak boleh dipersoalin dong. Kan nggak mungkin satu kebijakan publik diajukan hanya untuk dipuji, justru dimaksudkan untuk diuji. Nah ujian itu menghasilkan
poin pujian atau poin cacian. Sama aja itu. Jadi apa poinnya di situ? Masa soal cacian saya yang dipersoalin, bukannya mempersoalkan pujian kalian yang berlebihan, yang juga jorok cara mengujinya. Jadi itu poinnya. Jadi ini orang-orang ini nggak bisa berpikir sebetulnya. Baik, memang apa Bang Rocky dampak kalau pujian berlebihan terhadap pejabat publik? Singkat saja. Ya bohong kan? Masa memuji sesuatu yang buruk? IKN itu buruk, Omnibus Law itu buruk. Versi saya begitu, versi mereka bagus. Ya terserah mereka, kenapa marah kalau saya bilang jelek kan? Baik, kita akan beralih ke isu lainnya Bang Rocky. Kita akan beralih ke isu lainnya karena waktu kita terbatas, soal moratorium kasus Capres-Cawapres oleh Kejaksaan Agung. Anda sempat sampaikan ya di YouTube Anda, ini aneh dan seakan memaafkan Capres-Cawapres yang berbuat kriminal. Jadi ini ajaib nih, ini negeri hukum yang ajaib nih. Jelas ada potensi beberapa politisi, bupati, atau gubernur, atau bahkan calon wakil presiden, atau bahkan mungkin capresnya itu terlibat korupsi. Jadi sebetulnya udah ada data di penegak hukum, kejaksaan misalnya, oh ini potensi. Jadi justru mereka menghalangi potensi itu manifest menjadi kasus kan. Jadi intinya tunda atau lepaskan dulu potensi kriminal demi tahun politik. Itu. Iya, Bang Rocky, jadi apa saja dampak moratorium kasus Capres-Cawapres oleh Kejagung yang ini berbeda sikap nih Kejagung dengan KPK, Bang Rocky? Ya, kelihatannya Kejaksaan Agung memberi peluang atau menyuruh calon koruptor untuk menyempurnakan korupsinya mumpung lagi nyapres atau lagi nyalek atau lagi menjadi gubernur. Jadi sebetulnya ini kan peluang bagi para potensial pelaku korupsi untuk merapikan hasil korupsinya atau menyempurnakan rencana korupsinya. Karena CCTV hukum dimatikan selama periode pemilu. Kan itu pesannya begitu kan. Apakah Anda juga menduga ini adalah cara pihak-pihak yang ingin sejak awal memilah-milih kasus kriminal Capres-Cawapres? Ya pasti semua pikiran buruk akhirnya tumbuh di situ. Bahwa ini adalah favoritisme yang menunjukkan bahwa mereka yang punya potensi kena sprindik sebaiknya jangan dikeluarin dulu sprindiknya, tunggu selesai pemilu. Kalau selesai pemilu dia udah punya kekuasaan, maka dia bisa memanfaatkan kuasaannya untuk menghalangi proses hukum justru kan. Jadi terbalik-balik cara berpikir kejaksaan itu. Harusnya tidak boleh ada penundaan hanya demi alasan politik. Kan itu artinya main-main tuh. Nanti begitu terjadi perubahan politik, lalu orang bingung tuh yang mana sebetulnya yang tadinya kasus, yang mana yang ditunda, yang mana yang sebetulnya harusnya ditangkap, kan nggak jelas lagi. Dan biasanya begitu, setelah selesai pemilu negosiasi politik berlangsung, maka kasus-kasus korupsi juga ditenggelamkan. Baik, terima kasih pengamat politik Rocky Gerung sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.